Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah, bolehkah kalimat isim ini dimudhofkan kepada kalimat fi'il? Pada dasarnya, kalimat isim ini hanya bisa dimudhofkan kepada sesama kalimat isim. Tidak boleh dimudhofkan kepada kalimat fi'il ataupun kepada kalimat huruf. Namun, orang Arab mengecualikan dari hal ini, yaitu membolehkan dzaraf zaman dan haitsu. Lafaz haitsu yang dari dzaraf makan ini dimudhofkan kepada kalimat fi'il. Jadi memang pada dasarnya kalimat isim itu hanya bisa dimudhofkan kepada sesama kalimat isim, tidak bisa dimudhofkan kepada kalimat fi'il ataupun dimudhofkan kepada kalimat huruf. Namun dalam hal ini orang Arab mengecualikan untuk dzaraf zaman dan juga lafaz haitsu yang merupakan dzaraf makan ini dimudhofkan kepada kalimat fi'il. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena memang pada kalimat fi'il ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama, karena memang pada kalimat fi'il ini menunjukkan makna perbuatan. Dan yang kedua, karena memang pada kalimat fi'il ini terkandung waktu terjadinya perbuatan itu. Dengan demikian, ketika dzaraf zaman ini dimudhofkan kepada kalimat fi'il, itu seperti memudhofkan atau menyandarkan sebagian kepada keseluruhan. Karena dzaraf zaman sendiri juga mengandung unsur waktu. Jadi di sini sama-sama mengandung unsur waktu. Sebagaimana di dalam contoh, khotamu hadidin. Khotam ini cincin, hadidin ini adalah besi. Jadi ketika kita memudhofkan lafaz khotam kepada lafaz hadid, yaitu khotamu hadidin, maka maknanya adalah cincin besi, artinya cincin yang terbuat dari besi. Jadi menyandarkan sebagian kepada keseluruhan. Demikian pula halnya dzaraf zaman yang dimudhofkan kepada kalimat fi'il. Seperti lafaz yaumu yaqumu zaidun. Yaumu yaqumu zaidun. Hari berdirinya Zaid. Di mana yaumun ini adalah dzaraf zaman yang mengandung unsur waktu, begitu juga dengan lafaz yakum ini juga kalimat fi'il yang mengandung unsur waktu. Jadi memudhofkan sebagian kepada keseluruhan. Mananya adalah waktu berdirinya Zaid. Ini alasan yang pertama, kenapa dzaraf zaman boleh dimudhofkan kepada kalimat fi'il. Karena memang keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu sama-sama mengandung unsur waktu. Kemudian alasan yang kedua adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Akhfash. Beliau menyatakan bahwa semua dzaraf zaman, baik dzaraf zaman itu mengandung waktu khusus ataupun mengandung waktu umum, ini bisa langsung dimudhofkan kepada kalimat fi'il dengan tanpa perantara. Beda halnya dengan dzaraf makan, di mana sebagian daripada dzaraf makan ini bersifat khusus, sehingga tidak bisa langsung dihubungkan dengan kalimat fi'il. Seperti ketika kita mengatakan kumtu fiddari. Kumtu berdiri siapa saya? Fiddari di dalam rumah. Lafaz adar ini termasuk daripada dzaraf makan, di mana dzaraf makan di sini mengandung sifat khusus, yaitu rumah, di mana rumah di sana memiliki batasan-batasan tertentu.
Manakala kita keluar dari batasan tersebut, maka itu sudah tidak bisa disebut dengan ad-dar, rumah. Beda halnya dengan lafadz yaumun. Lafadz yaumun ini adalah merupakan dzaraf zaman di mana setiap hari dapat dikatakan dengan yaum. Katakanlah yaumul jum'ah, yaumul isnin, yaumul khamis, dan seterusnya. Dia akan memiliki batasan manakala sudah disandarkan pada sesuatu. Namun ketika secara mutlak dikatakan sebagai yaum, maka di sini tidak ada batasannya. Dengan demikian, lafadz yaum ini bisa secara langsung dimudhofkan kepada kalimat fi'il. Selanjutnya, ketika kalimat fi'il ini disebutkan, maka kalimat fi'il ini tidak bisa berdiri sendiri karena setiap kalimat fi'il selalu butuh kepada fa'il. Tanpa adanya fa'il, maka fi'il itu pun tidak akan berfungsi. Maka susunan fi'il beserta fa'il ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Maka ketika dikatakan bahwa dzaraf zaman ini diperbolehkan untuk mudhof kepada jumlah fi'liyah, maka dzaraf zaman pun diperbolehkan untuk mudhof kepada jumlah ismiyah. Untuk dzaraf zaman yang mudhof kepada jumlah fi'liyah itu sama dengan bentuk masdar dari kalimat fi'il yang terdapat di dalam jumlah fi'liyah tersebut. Katakanlah ketika kita mengatakan hadza yaumu yaqumu zaidun. Hadza adapun ini yaumu yaqumu zaidun, ialah hari berdirinya Zaid. Maka maknanya di sini adalah hadza yaumu qiyami zaidin. Hadza adapun ini yaumu qiyami zaidin, ialah hari berdirinya Zaid. Jadi lafadz yaqumu zaidun maknanya sama dengan mengatakan qiyami zaidin. Jadi ini memiliki makna yang sama, yaitu memiliki makna yaumul qiyam, hari kebangkitan atau hari berdirinya. Ini untuk dzaraf zaman. Lalu bagaimana dengan lafadz haitsu? Haitsu ini termasuk dari dzaraf makan. Dzaraf makan yang berupa haitsu ini juga diperbolehkan mudhof kepada jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Karena lafadz haitsu sendiri mengandung makna yang sama dengan lafadz id, yaitu bermakna ketika. Karena memang lafadz haitsu dan lafadz id ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki unsur mubham. Maknanya masih samar, tidak jelas. Maka karena kemiripan inilah di mana lafadz id sendiri dimudhofkan kepada jumlah, maka haitsu pun diperbolehkan untuk mudhof kepada jumlah. Jadi diperbolehkannya haitsu itu mudhof kepada kalimat fi'il, dalam hal ini jumlah fi'liyah, dikarenakan memiliki kemiripan atau keserupaan dengan lafadz id, di mana id ini pun diperbolehkan untuk mudhof kepada jumlah. Terkait dengan lafadz apa saja yang memang harus mudhof kepada jumlah akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Selanjutnya adalah hukum dari dzaraf zaman, yaitu ketika dzaraf zaman ini dimudhofkan kepada kalimat fi'il. Dalam hal ini terdapat beberapa rincian. Yang pertama adalah manakala dzaraf zaman ini dimudhofkan kepada fi'il yang mu'rab, maka lebih baik dzaraf ini dihukumin mu'rab pula dengan tanda i'rab sesuai dengan posisinya di dalam susunan kalimat. Jadi ketika menjadi khobar, maka dzaraf tersebut akan dirofakkan yang tanda rofaknya dengan dhammah. Namun boleh pula dibaca nasab sebagaimana hukum asal daripada dzaraf itu sendiri.
Contohnya, seperti lafaz hadza yaumu yaqumu zaidun, sebagaimana contoh tadi. Hadza, adapun ini, yaumu yaqumu zaidun, ialah hari berdirinya Zaid. Dalam susunan ini lafaz yaum yang merupakan dzaraf zaman dimudhofkan kepada fiil mu'rab, yaitu fiil mudhari', di mana fiil mudhari' di dalam bentuk ini dinyatakan mu'rab karena emang tidak bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah, sehingga fiil mudhari' di sini dihukumin mu'rab. Jadi ketika dzaraf zaman ini mudhof kepada fiil mu'rab, maka hukumnya lebih baik dimu'rabkan dengan tanda i'rab sesuai dengan posisinya dalam susunan kalimat. Dalam susunan ini lafaz yaum berkedudukan sebagai khobar, maka dia pun dirofakkan dengan tanda rofa dhammah. Namun boleh pula manakala kita membacanya dengan nasab, sebagaimana hukum asal daripada dzaraf, maka kita boleh membaca dengan hadza yauma yaqumu zaidun. Maknanya sama dengan yang pertama. Selanjutnya, manakala dimudhofkan kepada fiil yang mabni, seperti dimudhofkan kepada fiil madhi, maka di sini lebih baik dihukumin mabni, tapi boleh pula dibaca dengan mu'rab. Jadi ketika dibaca mu'rab, maka tanda i'rabnya disesuaikan dengan posisinya di dalam susunan kalimat. Jadi ketika dimudhofkan kepada fiil yang mabni, seperti ketika dimudhofkan kepada fiil madhi, maka dzaraf zaman itu lebih baik dihukumin mabni, lebih baik dibaca dengan mabni daripada dibaca mu'rab. Namun manakala dibaca mu'rab, maka hal itu pun diperbolehkan pula. Contohnya seperti lafaz a'jabani yauma qumta. A'jaba membuat kagum ni kepadaku, yauma qumta, apa pada hari qumta, berdiri siapa kamu. Aku kagum pada hari engkau berdiri. Di sini lafaz yaum dimudhofkan kepada fiil mabni, yaitu fiil madhi. Maka lafaz yaum yang merupakan dzaraf zaman ini lebih baik untuk dibaca mabni. Tanda kemabniannya di sini disesuaikan dengan bentuk daripada dzaraf sendiri, di mana yaum di sini dimabnikan dengan fathah. Namun boleh pula manakala lafaz yaum itu dibaca mu'rab. Jadi boleh pula dibaca dengan yaumu, yaumu qumta. Karena memang posisi daripada lafaz yaum di sini adalah sebagai fa'il daripada lafaz a'jaba. Jadi boleh dibaca a'jabani yaumu qumta, namun lebih baik dibaca dengan mabni. Bagi ulama yang memilih untuk dibaca mu'rab, maka alasannya adalah karena dzaraf itu sendiri pada dasarnya adalah mutamakkin. Artinya dzaraf itu sendiri dapat berdiri sendiri secara i'rab. Dengan demikian, ketika dzaraf tersebut dimudhofkan, maka dzaraf tetap mempertahankan status mu'rabnya. Jadi ketika dalam keadaan rofa, maka dia tetap dirofakkan dengan tanda rofa dhammah. Ketika dalam keadaan nasab, maka dia pun akan dibaca fathah. Ketika dalam keadaan jar, dia pun akan dibaca kasrah. Dengan alasan karena idhofah atau memudhofkan dzaraf zaman tersebut bukanlah suatu hal yang mengharuskan perubahan dalam bentuk i'rabnya secara mutlak. Ini pendapat bagi ulama yang memilih untuk menghukumin mu'rab pada dzaraf zaman yang dimudhofkan. Jadi ketika dzaraf zaman itu dimudhofkan kepada kalimat fiil yang mu'rab, maka lebih baik untuk dimu'rabkan, namun boleh pula dibaca nasab. Ketika dimudhofkan kepada fiil mabni, maka lebih baik untuk dihukumin mabni, namun boleh pula dibaca mu'rab. Namun dalam hal ini terdapat pula yang berpendapat bahwa ketika dzaraf zaman itu mudhof kepada fiil yang mu'rab, katakanlah seperti tadi mudhof kepada fiil mudhari', maka boleh pula dzaraf zaman itu dibaca dengan mabni. Jadi bukan dibaca nasab, melainkan dibaca mabni. Sebagaimana contoh yang tadi, atau lafaz kumtu ini diganti dengan lafaz taqumu.
A'jabani yaumatakumu. A'jaba membuat kagum ni kepadaku, yaumatakumu apa pada hari takumu berdiri siapa kamu. Di mana lafadz yauma di sini dihukumin dengan mabni fathah, sekalipun lafadz yaum di sini dimudofkan kepada fiil yang mu'rab. Namun secara umum tetap lebih baik untuk dibaca mu'rab manakala dimudofkan kepada fiil yang mu'rab. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dzaraf zaman ini memang berbeda dengan kebanyakan kalimat isim. Sehingga dzaraf zaman ini diperbolehkan mudhof kepada kalimat fiil, dalam hal ini berupa jumlah fi'liyah. Sehingga hal tersebut keluar dari kaidah yang umum. Selanjutnya adalah beberapa pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama adalah pendapat dari ulama Kufah. Ulama Kufah ini menyatakan bahwa dzaraf zaman ini boleh mudhof kepada jumlah fi'liyah dan menghukumin dzaraf zaman tersebut dengan nasab, dengan tanda nasab yang berupa fathah. Sekali lagi, untuk ulama Kufah menyatakan bahwa dzaraf zaman itu boleh mudhof kepada jumlah fi'liyah dan menghukumin dzaraf zaman itu dengan mu'rab, yaitu dinasobkan dengan tanda nasab yang berupa fathah. Contohnya seperti tadi, a'jabani yauma qumta atau yauma takumu, di mana di dalam susunan ini lafadz yaum semuanya dinasobkan atas kedzarafannya dengan tanda nasab yang berupa fathah, sekalipun di dalam susunan ini lafadz yaum berkedudukan sebagai fa'il. Jadi mahalnya adalah mahal rofa, namun secara lafadz dia dibaca nasab sebagai dzaraf, baik mudhofnya kepada kalimat fi'il yang mabni maupun mudhofnya kepada kalimat fi'il yang mu'rab. Hal ini juga berlaku manakala dzaraf zaman itu dimudhofkan kepada jumlah ismiyah. Kita ambil contoh seperti lafadz a'jabani yauma zaidun qaimun. A'jaba membuat kagum ni kepadaku, yauma zaidun qaimun pada hari zaidun, adapun zaid qaimun ialah berdiri, di mana dalam susunan ini lafadz yaum dimudhofkan kepada jumlah ismiyah. Ini pun tetap lafadz yaum yang merupakan dzaraf zaman ini dibaca nasab karena kedzarafannya, sekalipun kedudukannya secara mahal sebagai fa'il. Ulama Kufah ini berpendapat bahwa bolehnya lafadz yaum yaitu dzaraf zaman ini mudhof kepada jumlah karena memang dzaraf zaman ini memiliki makna yang sama dengan idza atau id, yaitu bermakna ketika. Jadi ketika kita mengatakan a'jabani yauma qumta, maka maknanya adalah aku kagum ketika kamu berdiri. Demikian pula ketika dikatakan a'jabani yauma zaidun qaimun, maka maknanya adalah aku kagum ketika Zaid itu berdiri. Jadi mengatakan a'jabani yauma qumta sama maknanya dengan mengatakan a'jabani idza qumta, atau a'jabani yauma zaidun qaimun maknanya sama dengan mengatakan a'jabani idza zaidun qaimun. Ini adalah pendapat dari ulama Kufah. Selanjutnya, dzaraf zaman yang dapat dimudhofkan kepada kalimat fi'il itu adalah dzaraf zaman yang mengandung makna waktu yang tidak tertentu, di mana waktu itu dapat berlaku sepanjang masa. Contohnya seperti lafadz hina, kemudian lafadz tadi yaitu lafadz yaum, kemudian lafadz zamana, kemudian lafadz sa'ah, lafadz ama, lafadz lailah, lafadz azman,
atau lafaz layali, begitu juga dengan lafaz ayyam. Dzaraf-dzaraf zaman semacam ini diperbolehkan untuk mudhof kepada kalimat fi'il karena memang mengandung makna waktu yang tidak tertentu atau yang tidak terbatas. Sementara untuk dzaraf zaman yang memiliki waktu terbatas atau yang memiliki waktu tertentu, itu juga diperbolehkan untuk mudhof kepada kalimat fi'il, namun dihukumin dengan nasab, dengan fathah, dalam semua keadaan i'rabnya, baik dalam mahal rofa, nasab ataupun jer, seperti lafaz syahrun atau lafaz sanatun. Jadi ketika dimudhofkan maka akan menjadi syahro qoma atau juga lafaz sanata qoma, di mana lafaz syahro ini mudhof kepada kalimat fi'il dalam semua keadaan i'rabnya, baik rofa, nasab ataupun jer, tetap dibaca syahro qoma. Ini adalah menurut pendapat ulama Kufah. Beda halnya dengan pendapat ulama jumhur, seperti ulama kasroh, sebagaimana penjelasan di awal, yaitu diperinci, manakala mudhof kepada isim mu'rab, maka dihukumin mu'rab pula, namun manakala mudhof kepada isim mabni, maka lebih baik dibaca mabni pula. Selanjutnya, menurut ulama Kufah pula, tidak boleh memudhofkan dzaraf zaman yang mengandung makna bilangan. Contohnya ketika lafaz yaum dibentuk tasniyah sehingga menjadi yaumani atau yaumaini, karena bentuk tasniyahnya ini mengandung bilangan 2 hari. Juga tidak diperbolehkan untuk memudhofkan jamak daripada lafaz sobahun atau jamak dari lafaz masa, di mana jamak daripada lafaz sobah ini bisa asbah, bisa pula subuhun, bisa pula sobahat. Sementara jamak daripada lafaz masa ini adalah masawin atau amsiyat. Jadi untuk lafaz sobah dan lafaz masa ini tertentu pada bentuk mufrad. Sementara untuk lafaz yaum ini tidak diperbolehkan manakala dia itu dibentuk dengan bentuk tasniyah. Karena pada bentuk tasniyah sudah mengandung unsur bilangan. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya kalimat isim hanya dapat dimudhofkan kepada sesama kalimat isim saja dan tidak dimudhofkan kepada kalimat fi'il ataupun kalimat huruf. Namun terdapat beberapa kalimat isim tertentu yang dapat dimudhofkan kepada kalimat fi'il. Dalam hal ini berupa jumlah fi'liyah, yaitu manakala berupa dzaraf zaman ataupun berupa lafaz haitsu. Demikianlah penjelasan kali ini. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.